Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pemirsa, jumpa kembali dengan Jejen di Satria Kembara yang akan melanjutkan kisah-kisah tentang babat tentang silsilah Kabupaten Banyumas. Terlebih dahulu, mari kita bersama-sama berdoa semoga kita terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia. Juga berdoa untuk arwah-arwah daripada leluhur-leluhur di Kabupaten Banyumas, pada bupati-bupati dari Bupati Wirasaba sampai bupati yang telah tiada. Semoga arwahnya selalu ditempatkan sebaik-baiknya di sisi Tuhan. Pemirsa, kemarin kita telah membahas tentang Bupati Banyumas yang pertama, yaitu Raden Djoko Kaiman sebagai menantu daripada Bupati Wirasaba yang ke-6, yaitu Raden Swargo atau Bupati Wargoutomo. Setelah Djoko Kaiman mendirikan Kabupaten Banyumas yang terkenal dengan Bupati Merapat, kemudian dia setelah wafat dimakamkan di daerah Dawan. Perlu diketahui pemirsa bahwa Raden Djoko Kaiman atau Bupati Banyumas pertama itu mempunyai 6 orang anak. Yang pertama adalah Raden Ngabei Martoyudo, kemudian Raden Ngabei Janah, kemudian Kiai Ngabei Martowedono, kemudian Kiai Ngabei Martomenggolo, kemudian Nyai Mas Sutoprojo yang bermukim di daerah Banjarnegara. Yang keenam yaitu Nyai Mas Wirokusumo yang bermukim di daerah Papringan. Pemirsa, setelah Raden Djoko Kaiman atau yang terkenal Wargoutomo II setelah wafat, beliau digantikan oleh anaknya, yaitu Raden Janah atau Banyumas yang kedua. Ya, berkisar tahun 1613. Untuk Raden Janah, Anda pemirsa semuanya bisa selengkapnya dilihat di deskripsi. Setelah Raden Janah wafat, beliau digantikan oleh Kiai Raden Ngabei Martosuro atau Ngabei Kalikeduk, yaitu Bupati Banyumas yang kedua. Kemudian setelah Raden Kiai Ngabei Kalikeduk wafat, digantikan oleh Kiai Raden Ngabei Martoyudo atau Raden Bawang, yaitu Banyumas ke-4. Juga Anda bisa lihat di deskripsi lengkapnya, karena yang akan kami
kisahkan di sini adalah Kiai Raden Adipati Yudonegoro I atau Tumenggung Kokum atau Adipati Sedo Masjid, yaitu Bupati Banyumas kelima. Sebagaimana diketahui, pada zaman peralihan pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo dan Sunan Prabu Amangkurat I atau lebih dikenal dengan Sunan Tegal Arum, daerah kekuasaan Banyumas diperluas kembali. Di sini bahwa pada zaman Raden Jana itu kekuasaan Banyumas itu diperkecil. Namun setelah Bupati Banyumas yang kelima di masa pemerintahan Adipati Yudonegoro I, Banyumas diperluas kembali, yaitu meliputi daerah Pasir, daerah Ngajah, daerah Merden, daerah Dayeluhur, daerah Galuh, Kerawang, Kuningan, Pemalang, Sukopuro, Manonjaya, yaitu daerah Tasikmalaya. Kemudian daerah Panjer dan Kalapanunggal, termasuk wilayah daerah Banyumas. Oleh Sunan Prabu Amangkurat I, Kiai Raden Tumenggung Yudonegoro I, Bupati Banyumas kelima, diangkat menjadi Wedono Bupati dengan bergelar Kiai Raden Adipati Yudonegoro I dan diperkenankan memakai songsong Adipati, yaitu payung kebesaran berwarna keemasan yang biasa dipakai oleh seorang bupati pada zaman dahulu setiap menghadap raja pada bulan-bulan Grebek besar atau Mulut. Di Kabupaten Banyumas kemudian oleh Raden Adipati Yudonegoro I dititahkan membuat tempat bercengkrama yang dinamakan Balai Kambang. Adapun Kliwon, kira-kira patih kalau di kerajaan itu saudara Adipati Yudonegoro I, yaitu Kiai Raden Ngabehi Banyak Wede yang berkedudukan di Banjarnegara. Kiai Raden Adipati Yudonegoro I mempunyai dua garwa padmi, yaitu Raden Ayu Bendoro atau Raden Ayu Kleting Kuning II, putri dari susunan Amangkurat I yang tadinya akan diperistri oleh Raden Trunojoyo. Yang kedua, Raden Ayu Angger, putri Pangeran Blitar. Putra-putri Kiai Raden Adipati Yudonegoro I adalah sebagai berikut, ada 14 orang, yaitu Raden Bagus Mali atau Raden Bagus Gondokusumo. Setelah beberapa lama mengabdikan diri di Keraton Kartosuro, akhirnya diangkat menjadi Bupati Banyumas yang ke-7 dengan gelar Kiai Raden Adipati Yudonegoro II. Raden Ayu Ngabehi Wongsonegoro menikah dengan Kiai Raden Ngabehi Wongsonegoro, Bupati Anom Panjer, sekarang Kebumen ya. Raden Ayu Ngabehi Mangunyuda menikah dengan putra Kiai Ngabehi Banyak Wede atau Kliwon Banyumas, yaitu Kiai Raden Ngabehi Mangunyuda, Bupati Anom Banjarnegara. Yang keempat, Kiai Raden Sumawangsa, Kiai Raden Martoyuda, Kiai Raden Sunoyuda, Kiai Raden Suroyuda, Kiai Raden Condroyuda. Yang ke-10, Kiai Raden Wirodrono, Kiai Raden Martonegoro, Kiai Raden Potromenggolo. Yang ke-13, Raden Mangunjoyo. Yang ke-14, Raden Tresno Wijoyo. Tersebutlah
pada masa Kiai Raden Adipati Yudonegoro I menjadi Bupati Banyumas di Kartosuro pada tahun 1676 Masehi terjadi huru-hara yang dikenal dengan sejarah sebagai Perang Trunojoyo. Dalam huru-hara tersebut termasuk juga putra susunan Prabu Amangkurat I sebagai sekutu Raden Trunojoyo. Akan tetapi karena kemudian pada suatu waktu merasa dikhianati lalu kembali kepada ayahnya dan mohon pengampunan. Putra susunan tersebut adalah Pangeran Adipati Anom, putra mahkota yang kemudian menjadi susunan Prabu Amangkurat II. Adapun Pangeran Adipati Anom tadinya bersekutu dengan Raden Trunojoyo adalah karena suatu perselisihan karena ia telah menikah dengan salah satu calon istri ayahnya dengan mendapat bantuan dari pamannya yaitu Pangeran Pekik Adipati Surabaya. Sebagai hukuman, Pangeran Adipati Anom oleh ayahnya kemudian pernah diasingkan di salah satu pulau di pantai selatan, mungkin daerah Nusa Kambangan. Sedangkan Pangeran Pekik dengan seluruh keluarganya dibinasakan. Karena inilah Pangeran Adipati Anom lalu bermaksud membalas dendam terhadap ayahnya, sehingga ia lalu bersekutu dengan Raden Trunojoyo. Raden Trunojoyo adalah seorang pangeran dari Madura dan juga salah seorang putra menantu dari Sunan Prabu Amangkurat I sendiri. Ia menikah dengan putri yang ke-13 bernama Raden Ajeng Brungut atau Raden Ajeng Kleting Kuning I dari garwo Sunan yang bernama Mas Ayu Mayang. Raden Trunojoyo memberontak selain terhadap penjelajahan Belanda juga karena ayahnya seorang saudara dari Panembahan Cokrodiningrat II Adipati Madura yang telah dibunuh oleh utusan sang Susunan Amangkurat. Pemirsa, tersebutlah Susunan Prabu Amangkurat I tidak bisa mempertahankan keutuhan atau tidak bisa bertahan di Kasunanan Surakarta. Akhirnya beliau memutuskan untuk pergi dari Kartosuro menuju ke arah barat. Di samping mencari atau meminta bantuan kepada VOC karena pada tahun 1646 pernah menjalin perjanjian perdamaian dengan VOC atau Belanda. Juga karena beliau sudah lanjut usia dan sudah punya firasat bahwa usianya ataupun kemampuannya untuk memimpin Kasunanan Kartosuro sudah tidak lama lagi. Sesuai dengan catatan para pengiringnya, dia pergi ke arah barat menuju ke daerah yang wangi, dalam bahasa yang arum, untuk beristirahat. Dengan diiringi oleh beberapa pengiring yang setia, dia terus menuju ke arah barat. Sampailah beliau di daerah Panjer. Daerah Panjer dipimpin oleh Bupati Anom, yaitu Ngabei Kertowongso. Raden Ngabei Kertowongso ini masih keturunan daripada Bupati Banyumas. Di dalam pertemuan itu, Susunan Prabu Amangkurat disuguhi
Klopo Aking. Mungkin dalam bahasa Banyumas itu Klopo Kopior ataupun Klopo Puan. Oleh sebab itu, Raden Ngabei Kertowangsa oleh susunan Prabu Amangkurat dijuluki Bupati Klopo Aking atau Raden Ngabei Klopo Aking. Dalam penyebutan sehari-hari berubah menjadi Bupati Kolopaking. Itu Bupati Kertowangsa dijuluki Bupati Klopo Aking atau Kolopaking I. Dan sampai sekarang dari keturunan Raden Ngabei Kertowangsa atau Bupati Kolopaking, keturunannya di belakang namanya menggunakan Kolopaking. Dalam perjalanan selanjutnya, sampailah beliau di daerah Banyumas. Dalam babad ini diceritakan beliau sampai di Aji Barang. Namun Adipati Yudonegoro I, Bupati Banyumas, tidak bisa mengawal beliau karena Adipati sendiri mengantar putra susunan yaitu Raden Puger ke Mataram. Sebelum ke daerah Banyumas bagian barat, susunan Prabu Amangkurat sempat singgah di daerah Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Di sini beliau meninggalkan sesuatu yang sampai sekarang masih ada, yaitu jimat Kalisalak. Di samping Kalisalak juga dia meninggalkan sesuatu di daerah Kalibening, yaitu sebelah barat Dawan atau sebelah barat kota Banyumas sekarang, kurang lebih 3 km. Pemirsa, di daerah Kalisalak, konon ceritanya sepeninggal Sunan Amangkurat, ada sesepuh desa. Setiap malam atau beberapa malam berturut-turut, dia bermimpi suruh mengambil sesuatu di bawah pohon pisang di dekat rumahnya. Kami mendapatkan dari narasumber dari orang Kalisalak sendiri. Sampai berulang dan berulang. Akhirnya untuk mengantisipasi timbul fitnah atau timbul sesuatu yang tidak diinginkan, sepuh desa Kalisalak tersebut menghubungi Kuwu ataupun Punggawa desa pada saat itu untuk menemani atau membuktikan sebetulnya ada apa di bawah pohon pisang. Akhirnya sesepuh desa didampingi oleh perangkat desa atau Punggawa atau Kuwu pada saat itu mencari sesuatu di bawah pohon pisang tersebut, dan ternyata didapatkannya sebuah bungkusan yang besar, yaitu di dalam bungkusan tersebut terdapat benda-benda pusaka semacam keris, tombak, dan ada anak panah, daun lontar dan sebagainya, hingga mencapai ratusan buah dan ratusan macam, termasuk ada biji-bijian, ada sesuatu pelor dan sebagainya. Dan jimat itu sampai sekarang masih ada dan tersimpan rapi di Langgar Jimat Kalisalak, yang pada bulan-bulan Mulut atau 12 Mulut dijamas oleh sang ahli yang sudah turun-temurun menjamas jimat tersebut. Dan tidak jarang acara tersebut
dihadiri atau dirawi oleh keturunan daripada Prabu Sunan Amangkurat I dari Kartosuro. Jadi bagi untuk para pemirsa yang ingin tahu keadaan jimat peninggalan Sunan Amangkurat I, silakan datang ke daerah Kalisalak di bulan Mulud, tepatnya di tanggal 12 Mulud. Pemirsa, kembali ke cerita Sunan Amangkurat. Setelah sampai di Aji Barang, kurang lebih 15 kilo ke arah barat dari kota Purwokerto. Di situ Sunan Amangkurat beristirahat dan disusul oleh Bupati Anom, putra beliau sendiri yang tadinya membela Raden Trunojoyo karena ada perselisihan dan pengkhianatan. Akhirnya beliau menyusul untuk menyatukan diri dengan ayahandanya yang sedang dalam perjalanan. Akhirnya bertemulah antara anak dan orang tua tersebut. Di situ daerah tersebut sampai sekarang diberi nama Desa Ngronyom. Dalam arti Banyumas, Ngronyom itu berkumpul. Kemudian sampailah dalam perjalanan terus menuju ke daerah utara. Suatu ketika karena perjalanan atau usia beliau yang sudah semakin lanjut, di suatu desa di daerah ikut Brebes pada waktu itu, beliau wafat. Dan sebelum wafat dia memberikan tahta kasunanan kepada Bupati Anom dengan gelar Sunan Amangkurat II untuk melanjutkan Kasunanan Kartosuro. Kemudian beliau setelah wafat, tempat untuk memandikan beliau diberi nama Desa Pasiraman. Sampai sekarang ada yang mengenal Desa Paguyangan. Kemudian jenazah beliau dimakamkan di Pesarean Tegal Arum, kurang lebih 2 km ke arah selatan dari kota Tegal. Pemirsa, susunan Prabu Amangkurat I atau yang terkenal dengan susunan Tegal Arum meninggalkan 22 orang putra. Di antaranya 12 orang putri. Dan setelah Prabu Amangkurat II menjadi jumeneng noto ing Kasunanan Kartosuro, saudara-saudara beliau dinikahkan dengan para pangeran dan para bupati. Di antaranya Raden Ajeng Brungut atau Raden Ayu Kleting Kuning I, putri ke-13 dari ibu Mas Ayu Mayang setelah menjadi janda dari Raden Trunojoyo, kemudian dinikahkan dengan Pangeran Aryo Sindurjo. Patih Wonokriyo atau Patih Wonokerto di Surakarta berputra Raden Aryo Sukro atau Pangeran Noto Dirjo. Raden Ayu Kleting Kuning II, putri nomor 14 dari Garwo Padmi Kanjeng Ratu Kencono yang tadinya juga akan dinikahkan dengan Raden Trunojoyo.
kemudian menikah dengan atau menjadi garwa padmi Adipati Yudonegoro I atau Bupati Banyumas. Raden Ayu Kleting Biru, putri nomor 15 dari Ibu Mas Ayu Kenco, dinikahkan dengan Raden Bagus Lembu. Ialah Kyai Raden Tumenggung Mangunyuda III, Bupati Kedu, Ketitang, putra dari Raden Tumenggung Mangunyuda II. Raden Ayu Kleting Wungu, putri nomor 16 dari garwa padmi Kanjeng Ratu Kencono, dinikahkan dengan Raden Ronggo Suro Adimenggolo, Bupati Kaliwungu, keturunan dari Pangeran Mandurjo. Raden Ronggo Suro Adimenggolo wafat. Raden Ayu Kleting Wungu lalu menikah dengan Raden Tumenggung Mangkuprojo. Raden Ayu Kleting Abang, putra ke-18 dari Ibu Roro Wulan atau Raden Ayu Mukiyo, dinikahkan dengan Raden Tumenggung Kertowongso atau Kyai Raden Tumenggung Klopo Aking, Bupati Panjer yang sekarang Kebumen, dan berputra Bupati Anom Panjer yaitu Raden Bagus Mandelik Kertowongso yang nantinya menjadi Raden Tumenggung Klopo Aking II. Kesemuanya yaitu Bupati Klopo Aking I dan II setelah beliau wafat dimakamkan atau di Pesarean Kali Jirek Kebumen. Raden Ayu Kleting Dadu, putri ke-21 dari Ibu Mas Ayu Tasik, dinikahkan dengan Raden Tumenggung Cokrojoyo Patih Kartosuro yang pertama. Tersebutlah zaman telah beralih, Kerajaan Mataram berada di bawah pemerintah Kasunanan Prabu Amangkurat III atau Sunan Mas sekitar tahun 1703 sampai 1705. Sunan Mas ini adalah putra dari Prabu Amangkurat II yang telah menggantikan Prabu Amangkurat II menjadi Sunan Amangkurat III. Pada suatu bulan Sapar, Kyai Raden Adipati Yudonegoro I sowan ke Kesunanan Kartosuro, di samping menyampaikan bulbekti atau pajak, juga bersilaturahmi karena masih saudara dari istrinya yaitu Raden Ayu Bendoro. Dalam kesempatan ini, Raden Ayu Bendoro telah mengadu kepada raja yang masih putra keponakannya sendiri bahwa Kyai Adipati Yudonegoro telah berlaku tidak adil dalam membagi waktu. Dan Raden Ayu Bendoro merasa hampir tidak pernah diperhatikan kembali. Mendengar pengaduan ini, Sunan Prabu Amangkurat III merasa tidak senang karena bibinya telah diperlakukan sedemikian. Akhirnya Prabu Amangkurat III menjatuhi hukuman penggal kepala terhadap Prabu atau Adipati Yudonegoro I dengan mengutus Kyai Patih Mondoroko
penghulu hakim, Kiai Tafsir Anom, dan pujangga Kiai Ngabei Wirosastro untuk menghukum Kiai Raden Adipati Yudonegoro I dengan hukuman penggal, tapi tidak dilaksanakan di alun-alun atau di tempat umum, tapi dilaksanakan di dalam Masjid Kartosuro. Dan saat itulah Raden Tumenggung Adipati Yudonegoro I juga disebut Tumenggung Kokum atau Bupati Sedo Masjid, yaitu dalam hukuman penggal kepala oleh keponakannya, istrinya atau keponakannya Raden Ayu Bendoro karena akibat pengaduan dari istri sang bupati. Jenazah yang semula dimakamkan di desa Kabodan akan tetapi oleh para ahli waris kemudian dipindahkan ke makam Dauan Banyumas. Setelah itu Banyumas dipimpin oleh seorang bupati pemirsa. Setelah itu Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang bupati dari Kartosuro, berarti bukan keturunan Adipati atau Bupati Banyumas, yaitu dipimpin oleh Raden Tumenggung Surodipuro menjadi Bupati Banyumas ke-6. Hanya bertahan beberapa bulan, maksud saya hanya bertahan 3 tahun. Beliau memimpin di Kabupaten Banyumas karena dipecat oleh Sang Sunan akibat tidak pernah membayar bulbekti atau pajak. Dan dilanjutkan oleh Raden Adipati Yudonegoro II atau Raden Bagus Maligondokusumo yang semasa mudanya mengabdikan diri di Kartosuro. Demikian pemirsa, kisah daripada Adipati Sedo Masjid, Bupati Banyumas ke-5, dan setelah menjadi Bupati Banyumas ke-7 terjadi banyak intrik, termasuk sakit hatinya Raden Tumenggung Surodipuro sehingga menyuruh pembunuh bayaran untuk menghabisi sang Adipati. Diceritakan di episode berikutnya juga kisah tentang pemberontakan atau perang Patsinang, yaitu warga Tionghoa yang memberontak terhadap VOC atau Belanda. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen tentunya. Kami selalu menunggu komen-komen dari Anda untuk majunya channel kami. Sekian, salam kembara, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.